Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Michi kedatangan tamu istimewa yang lokasi rumahnya jauh banget dari Michi. Alhamdulillah bisa berkenan untuk ngobrol bareng sama Michi di YouTube Suci Rahayu Official. Dan tema kali ini adalah tentang keajaiban doa dan sholawat. Kita hadirkan Tara. Tamu jauh nih. Tamu jauh, ini Teteh dari mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, ada Teh Eca ya. Panggilan di sini Teh Eca ya. Jadi Teteh ini sekompleks sama Michi di GPC ya Teh ya. Dan kita sama-sama alumni apa Teh? UIN SGD GDJ. UIN sudah gede. Sagede-gede bage. Oke Teteh. Teteh kelahiran tahun berapa ini Teh? 97 udah menikah. Alhamdulillah. Punya anak satu. Alhamdulillah ya. Berarti mudaan Michi ya? Kan udah punya anak banyak, Michi. Iya. Ingat umur. Ingat umur ya. Oke, Michi 94, Teteh 97 ya. Beda berapa tahun Teh? Beda 3 tahun. Beda 3 tahun ya, alhamdulillah. Kayak di video kali ini kita bakalan ngobrol nih tentang keajaiban doa dan sholawat ya Teh ya tentunya. Dan di sini itu yang bakal Michi cecer pertanyaan tuh adalah Teh Eca ya. Teh Eca jangan nanya ke Michi, tapi Michi yang tanya ke Teh Eca. Teh Eca jawab pertanyaan-pertanyaan yang Michi kasih ya. Oke. Ya, siap ya? Siap. Jangan grogi ya. Teteh grogi nggak? Enggak. Tapi mukanya grogi banget ini. Tenang Teh, relax, tarik nafas. Oke, relax. Oke, sudah ya. Oke, kita mulai aja ya Teh ya. Oke. Butuh pengenalan lagi nggak kira-kira? Udah kali ya. Udah cukup ya. Oke Teh, pertanyaan pertama dari Michi nih ya. Temanya kan tentang keajaiban doa ya. Kalau Michi itu keajaiban sholawat ya. Itu sebenarnya menurut Teteh sama apa beda sih? Sebenarnya Keajaiban doa dan sholawat gitu. Sebenarnya doa juga nggak harus bahasa Arab ya. Ya. Kata-kata juga udah jadi doa, maksudnya bisa menjadi doa gitu. Ada kata yang kata bisa jadi doa dan doa bisa menjadi kata gitu. Sebenarnya sholawat juga kan sebuah kata-kata gitu, tapi emang punya punya keutamaannya gitu loh. Jadi ya beda tipis lah. Kan kalau misalkan Michi mah berdoa ya sebatas berdoa gitu ya. Berdoa. Nah, Teteh sering banget kita kan udah mulai curhat-curhatan nih ya, masalah hidup lah gitu ya. Nah, Michi itu tertarik dengan konten keajaiban doa karena kenapa? Karena Teteh tuh kalau misalkan cerita itu selalu bilang gini, keajaiban doa. Nah, gitu kan. Sedangkan Michi mah kan keajaiban sholawat. Kalau Michi mah kan apa-apa sholawatan aja, keajaiban sholawat gini. Michi jarang mengucapkan keajaiban doa, jarang. Nah, Teteh itu sering banget ngomong keajaiban doa. Makanya Michi mau ambil nih apa sih gitu. Keajaiban doa seperti apa sih? Padahal Michi juga suka berdoa gitu. Tapi jarang Michi bilang keajaiban doa. Nah, itu bedanya Michi sama Teteh. Makanya ini mau Michi kupas nih. Apa aja sih keajaiban doa yang Teteh rasain? Ada apa aja? Dari pertama, sok. Banyak sih, salah satunya dari keajaiban doa waktu aku minta anak tuh. Terus waktu proses lahirannya. Terus yang dibilang kalau misalkan mungkin aku cerita tentang menaklukkan seekor cicak itu mungkin bisa dikatakan lucu ya, maksudnya judulnya lucu gitu. Jadi ini ceritanya keajaiban doa untuk cicak. Untuk cicak. Terus bisa melakukan hati teman juga gitu. Kayak gitu sih. Pokoknya banyak banget sih pengalaman itu, dan itu salah satunya gitu yang coba ceritain yang cicak dulu deh. Kenapa bisa? Kan jarang ya doain cicak. Iya. Jarang. Tapi kenapa itu bisa terngiang-ngiang keajaiban doa? Contohnya cicak itu gimana? Jadi waktu itu tuh aku pas buka kulkas, jadi si cicak itu masuk ke kulkas itu. Nah, terus aku udah beberapa kali lihat cicak itu di kulkas, dan aku tuh pengen banget gitu. Jadi itu nggak kabur-kabur cicaknya. Nggak keluar-keluar. Kan kesel banget ya Teh, apalagi kan di kulkas kan tempat nyimpan makanan ya. Dan harus steril bersih ya. Steril bersih gitu. Tapi untungnya alhamdulillah emang udah aku tutup rapat-rapat kalau misalkan makanan-makanan yang ini mah gitu. Cuma ya greget aja gitu. Terus selang beberapa hari, karena emang aku bener-bener pengen banget buat si cicak itu keluar, akhirnya aku buka kulkas lah. Terus aku emang tarik nafas dan
yang paling penting tuh yakin teh. Yakin kalau misalkan kita itu mintanya ke Allah gitu, maksudnya supaya apa yang kita mau tuh Allah kabulin gitu. Yakin, yang penting yakin gitu. Terus aku minta pas buka kulkas, pas udah gitu tuh aku minta sama Allah supaya si cicak itu ditunjukin, terus minta dihilangin dilemahkan. Terus akhirnya aku baca doa yang sebisa aku. Terus akhirnya perlahan cicak itu teh, kalau teteh percaya setelah doa itu tuh setelah doa akhirnya cicak itu muncul perlahan-lahan dikit-dikit, terus akhirnya tiba-tiba ngegantung gitu aja dong. Oh, jadi tiba-tiba mati setelah teteh berdoa itu. Pas begitu aku udah niupin 3 kali ke kulkas. Niupin 3 kali, jadi setelah doa langsung tiup cicaknya gitu. Cicak ke arah yang emang cicak itu bersembunyi gitu. Tapi aku nggak tahu di mana gitu. Jadi aku cuma ngeliatnya terakhir di situ gitu. Tapi pas dilihat di gitu itu nggak ada, dicari-cari nggak ada. Iya. Akhirnya pas aku gitu udah, pas aku berdoa terus akhirnya aku tiupin ke kulkas, akhirnya cicak itu mati sendirinya. Ada deh, mana fotonya ya? Fotonya nggak ada. Nanti udah diliatin deh ya. Nanti ya diliatin ya. Wow. Akhirnya kan aku sendiri kayak kaget gitu. Kok bisa langsung berarti kan emang keajaiban doa gitu. Hal kecil hal kecil apa aja pun maksudnya Allah juga bisa loh ngebuktiin, kan nggak ada yang nggak mungkin ya. Kun fayakun Allah mah berlaku gitu. Ini dari sana, wah bener nih, karena emang keajaiban doa gitu. Masya Allah ya. Masya Allah. Terus ada cerita lagi nggak apa gitu selain cicak itu? Tadi yang pengen punya anak. Nah, dari teteh nikah itu langsung hamil apa libur dulu? Bukan libur apa sih libur? Emang hari Minggu? Jeda dulu gitu. Jeda dulu 2 bulan sih. Jadi sebenarnya aku sebelum menikah punya riwayat kista di rahim. Dan banyak yang mengatakan kalau misalkan yang punya kista tuh susah bakal punya anak gitu. Aku jadi kepikiran, maksudnya ada jadi ada rasa gimana gitu, jadi minder, jadi gimana gitu. Maksudnya siapa sih yang nggak mau punya keturunan kan ya, setiap orang juga pasti pengen punya keturunan gitu. Akhirnya pas aku udah karena emang banyak yang ngomong gini akhirnya aku doa lagi, maksudnya kencengin lagi doanya. Kalau pas awal pas udah pertama nikah mah sedikasihnya aja lah. Tapi itu gitu. udah amalin sholawat. Udah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad udah. Pokoknya setelah menikah emang gak begitu pengen cepet-cepet sebenarnya teh. Tapi setelah berdoa bener-bener langsung dikasih, maksudnya seminggu setelah bener-bener kenceng banget lah doanya. Kan ngerasa ya. Mama Michi juga ngerasa kalau ada sesuatu yang terijabah. Ini kemarin aku baru ngedoa ini banget kenceng banget. Kenceng banget tuh sampai nangis. Bener gak sih? Iya kan? Sampai nangis sujud. Bahkan kalau lagi sholat pun ya kerasa banget gitu. Kayak nangisnya tuh kayak udah bari lemes, bener-bener ya udah gitu ya. Jadi aku mikirnya aku pengen ngebuktiin, aku mintanya bukan apa-apa ya, jadi aku pengen nunjukin bahwa ke semua orang nggak ada yang nggak mungkin menurut Allah. Maksudnya apalagi kayak contohnya kita ngelihat dari kisah Maryam ya. Maryam, jadi ibunda Maryam emang jadi hamil tapi tanpa ya gitu kan. Nah jadi kan nggak ada yang nggak mungkin ya kan ya. Jadi aku juga Bismillah lah ya, kun fayakun. Apalagi kalau misalkan aku udah, kata dokter aku udah sehat gitu, tapi alhamdulillah aku ikhtiar doa terus akhirnya alhamdulillah selang seminggu dari aku kenceng banget terus tiap hari itu akhirnya alhamdulillah ya. Berarti buat yang nonton video ini juga dan yang belum dikasih anak ya, dikasih kepercayaan, semoga bisa menjadi motivasi juga. Kalau memang belum, berarti belum saatnya menurut Allah gitu kan ya. Kita berdoa itu ya lebih menyerahkan semua ke Allah. Kalau memang belum dikasih, berarti belum rezekinya dan belum waktunya gitu Allah ya. punya waktu yang tepat menurut hambanya. Itu dia gitu. Jadi tetap semangat ya. Terus doa yang emang dulu aku terus didawamkan itu ya kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama gitu. Sama
Robbi habli minas solihin, Robbi habli miladunka zuriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Oh, itu Iya. nanti boleh Ya, Ya. boleh. coba nih. Sama kalau rizki itu Misci Teteh suka nggak surat Al-Waqiah pagi, Ya, Al-Waqiah, Al-Mulk. setelah Isya. Nah setelah itu Isya. juga Iya. itu benar-benar keajaiban juga nih. Iya. Misci tuh baru-baru Serius? Misci jujur baru-baru loh Teh mendalami Al-Waqiah sama Al-Mulk. Aku jujurnya dari SMA kalau nggak salah. Oh, dari SMA Teh udah lama ya? Dari SMA karena emang yang selalu ngingetin si ibu. Maksudnya, iya. pokoknya terus baca ini. Bahkan aku kalau misalkan ada masa apapun, aku selalu minta bantuan doa sama ibu. Mungkin aku bisa kayak gini cuma masa apapun yang aku mau juga. Mungkin bukan karena aku aja, karena ada doa ibu. Ada doa ibu gitu. Karena setahu aku kalau misalkan doa ibu tuh kayak doa Nabi kepada umatnya. Iya, jadi gitu. gampang diijabahnya Tuh, gitu loh, dengerin ya. Jadi apapun itu harus ibu minta restu ibu tuh nomor 1 ya. Iya. Dan jangan menyakiti hati orang tua. Iya. Betul Teh. Betul. Tapi pernah nggak sih Teteh ngerasa pernah nggak nyakitin hati orang tua? Sering ya. Nah, walaupun misalkan nih, ini buka-bukaan aja ya Teh. Iya. Walaupun misalkan Misci bilang jangan menyakiti hati orang tua, Iya. padahal sebenarnya Misci juga pasti pernah menyakiti hati orang tua gitu. Bahkan ibu sendiri pernah bilang pernah sakit hati sama Iya. Misci. Dan di situ kayak gemetaran loh Teh. Gemetaran Rasa takut sih ada ya, Teh, ya. iya, Rasa takut iya. ada. Terus minta maaf lah sama ibu gitu ya, sama bapak juga kalau emang pernah nyakitin. Nah dari situ belajar untuk mencoba menjaga untuk tidak menyakiti hati orang tua lagi gitu. Dan alhamdulillah dari situ kayak mulai dari rezeki itu mengalir lancar. Jangankan rezeki berupa uang ya, tapi lingkungan yang baik juga itu adalah rezeki gitu. Aku kenal sama Teteh aja udah rezeki. Iya nih, jadi ceritain dulu dong nih biar seru. Kita kenapa bisa kayak begini gitu? Nyambung, jadi langsung nyambung. Pertamanya Teteh yang WA ya, nanyain les buat anak aku gitu. Teteh tahu nomor aku dari mana? Dari grup lah. Oh ya dari grup. Oke, terus Grup ibu. Terus? Terus akhirnya aku kan tahu di grup itu ada katanya ada suka les anak gitu, privat gitu, bimbel gitu. Terus aku mikirnya anak aku seusia Kaisan gitu udah bisa belum ya? Maksudnya aku juga udah pengen dari kecil sih dia udah ngenalin dilatih ya. edukasinya kayak gitu. Dilatih, tapi akhirnya kan emang udah tahu jawabannya belum bisa. Terus nah dari situ udah aja ya, chat itu sebatas nanya aja, saling komen lah. Nah terus yang kedua Misci ya, kalau nggak salah Teteh tuh posting muji aku. Iya, jadi nggak tahu kenapa pengen ngetik aja ini Teteh cantik, padahal kenal juga enggak, maksudnya nggak kenal deket banget, ngobrol aja nggak kenal, pokoknya ibaratkan kontak asing lah gitu, cuman sebatas sekali dan nggak gimana. Ih Teteh cantik banget, aku bilang gitu ya, dan itu nggak tahu jari tuh kayak pengen ngetik aja. Masya Allah. Tapi emang bener kan? Padahal aslinya mah. Iya beneran cantik, kan dulunya model, aduh. Enggak. Misci juga model dulunya Teh. Iya, jadi dulu tuh ceritanya punya online shop, jualan baju, ya modelnya Misci aja. Gak ada uang buat nyewa model. Nah, udah dari situ ngobrolin kan Teteh cantik. Nah, di situ WA-an ya. Terus pas aku sakit. Oh iya, pas Teteh jatuh. Dikira nggak parah banget. Dari situ WA, akhirnya ya udah deh, Tara pengen ngobrol, pengen main gitu deh, deket deh ya. Terus padahal Teteh ini backgroundnya itu adalah seorang wartawan, bener Teh? Wah. Enggak wartawan abal-abal. Enggak, Misci yang mintanya Teh wawancarain aku. Tapi malah Misci sekarang yang wawancarain Ini Teteh. suami aku ya wartawan. Iya, wartawannya suaminya gitu. Pengen dong diwawancarain apa kayak gitu. Boleh lah. Pengennya enggak. Misci juga dulunya ini seneng kayak wartawan gitu Teh, kayak begini nih. Iya. Jadi nanya-nanya itu MC, bukan MC apa, pembawa acara ya, lebih ke pembawa acara. Dulu waktu masih kecil gitu kan, mana tahu pembawa acara ya. Cuman lebih seneng main sama boneka. Boneka itu adalah bintang tamunya. Misci tuh ngobrol sama boneka. Kayaknya bakat dari kecil. Gitu Teh ya. Nah dari sini deh kita alhamdulillah bisa ngobrol tentang yang bermanfaat juga ya buat yang nonton gitu. Oke deh Teh, lanjut lagi ya. Lanjutin keajaiban apa lagi selain hamil, selain cicak, doa apa?
Yang berkesan. Yang berkesan banget, yang bikin aku bersyukur banget itu waktu pas aku ngelahirin anak aku Kaisa. Kita sama-sama sesar ya? Sama-sama pejuang sesar. Pejuang sesar ya Allah. Terus. Jadi waktu itu tuh pas aku melahirkan itu usia Kaisan 39 kalau nggak salah 39 minggu. Berarti kan udah 9 bulan lebih kan ya, mau hampir 10 bulan. Jadi gitu. belum keluar-keluar. Belum keluar. Iya. Terus. Nah, teman-teman ini ya yang bikin jadi pelajaran buat teman-teman semua gitu. Jadi jangan pernah jangan pernah ngomong sompral lah. Oh, kenapa gitu? Emang tadi ngomong apa? Jadi gini ya, waktu aku pas sebelum lahiran, jadi kan banyak tuh yang nanya, Neng gimana nanti lahiran gitu. Kemarin banyak yang nanya, lahiran tuh gini lah, gini bla 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 gitu. Jadi kan kesannya kayak menakut-nakuti gitu loh. Padahal aku sih slow-slow aja ya sebenarnya gitu, insya Allah gitu ya maksudnya. Soalnya kan emang ikhtiar juga kan lagi gitu, waktu itu tuh lagi dijalani kayak yoga, kayak inilah segala macam. Terus Teteh berucap, aku masih sesar aja gitu ya? Enggak berucap kayak gitu. Jadi aku setiap perkataan-perkataan orang yang dilontarin ke aku tuh aku ngejawabnya kayak gini. Tenang, lahiran mah tinggal batuk celeng. Oh, batuk celeng. Oh. Jadi setiap ada yang ngedoain, Teteh bilang batuk langsung keluar jangan aku teh. Langsung Tapi beneran batuk celeng gitu enggak? Enggak sih maksudnya. Jadi enggak kerasa. Jadi emang pas mau lahiran juga sampai lahiran pun aku enggak ngerasain kontraksi. Iya sama kontraksi berarti. mulus kayak gitu. Sama. Kalau Michi sholawatin Teh. Pas lahiran tuh sholawatin. Nah, tapi emang sepanjang hamil, sepanjang mau lahiran sesar, aku nangis gitu. Maksudnya enggak nangis, jadi ngedawamin, amalin ini doa Nabi lupa lagi Nabi Yunus Nabi Musa gitu. Yang la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi itu tuh doa yang biar kita tuh dipermudah gitu loh. Sama doa Maryam katanya waktu Maryam mau melahirkan juga kayak gitu sambil makan kurma terus sambil kayak gitu, terus ya surat Maryam aja gitu gitu. Ya biar lancar, biar dipermudah kayak gitu. Jadi pokoknya sampai detik-detik pas masuk ruang operasi juga pun tetap ini baca subhanaka inni kuntu minadz dzalimin terus sampai pas masuk ruang operasi kan banyak ya itunya kayak peralatan deg-degan kayak gitu. Yang aku nangis tuh bukan karena aku takut apa gitu, karena aku mikirnya gini ya, karena emang aku sampai nanya ke dokter, Dok, kalau misalkan aku disesar, kira-kira aku dapat pahala nggak ya? Oh gitu. Jadi iya sih. Jadi aku takutnya tuh lahiran sesar nggak dapat pahala. Jadi yang aku tahu perjuangan melahirkan kan itulah yang normal gitu. yang pahala besar itu. Itu. Sedangkan sesar kan nggak ngerasain apa-apa, tahu-tahu tiba-tiba ada gitu. Iya, terus kata dokter gimana pas katanya? Malah ketawa, ya sama-sama berjuang kan, yang sama-sama taruhannya nyawa kan ya. Jadi ya sama-sama dapat pahala lah. Tapi Teteh pas di sesar itu ngerasain sakit nggak? Teh alhamdulillah banget. Aku ngerasain ya. Jadi Teteh sadar nggak? Sadar kan, aku setengah bius. Sama setengah bius. Tapi nggak ngerasain apa-apa. Aku setengah bius alhamdulillah banget. Teh. Ya pokoknya aku minta doa terus itu. Pokoknya pas aku begitu masuk terus disuntik ini kan, disuntik belakang ini. Belakang itu kan sampai akhirnya dari ujung sampai sini nggak kerasa kan. Jadi udah nggak bisa digerakin. Udah nggak bisa digerakin. Takut nggak Teh? Nah, bener-bener ngerasain bius. Gini si sebelah kanan tuh kayak dipasangin oximeter gitu ya. Terus di sebelah kiri tensian sama lupa lagi. Pokoknya di sebelah pas begitu perawat masukin tensian, terus beliau tuh nanya, "Bu, ini anak pertama?" "Iya." "Asli Banjar?" "Iya." gitu. Pas begitu dibuka tensian, aku udah sadar dong Teh. Jadi nggak kerasa apa-apa. Jadi orang lain mah yang sesar itu kan bisa ngobrol, bisa ngeliat, bisa kelihatan lah prosesnya, maksudnya kayak gitu. Aku mah nggak sadar sama sekali. Begitu dimasukin tensian terus dilepas itu udah beres. Padahal itu prosesnya lama, katanya 2 jam.
Jadi teteh nggak sadar pas di sesar. Tapi padahal aku nanyain ke dokter emang nggak disuntik Full. nggak full, kan nggak boleh ya. Jadi teteh pingsan gitu. Iya kayaknya mah mungkin nggak tahu teh, maksudnya aku biar nggak Biar nggak ngerasain kali ya. Kalau Mici tetap ngerasain teh. Terus yang apa sih yang Mici rasain waktu pas setengah itu ya? Sakit nggak ya? Aduh ini udah ngebayangin ya teh, kan kaca tuh di atas. Untungnya kan mata mins ya, jadi nggak lihat jelas ke kaca atas teh kan. Mici ngitung tembok yang sebelah kanan, lantai kan jadi temboknya tuh pakai lantai. Iya. Mici sholawatin kan nggak bawa tasbih ya, ngitung lantai itu pakai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina terus tapi lancar. Iya. Nah di tengah-tengah pas pengangkatan bayi katanya mah itu tuh sakit banget dan Mici teriak. Oh iya. Dikira Mici tuh yang namanya sesar tuh ya benar-benar real nggak ngerasain sakit. Iya. Mici ngerasain teh sakit banget. Teh alhamdulillah banget, maksudnya aku bersyukur banget. Bersyukur banget gitu, ya. Bersyukur banget makanya sama Allah ditidurin gitu, sama Allah pokoknya aku rasain pas begitu masukkan siang dilepaskan siang udah sadar lagi, udah beres semuanya. Anak udah dikeluarin, terus jahitan aku udah selesai, aku langsung keluar. Alhamdulillah. Tapi pas begitu masuk ruangan kamar kan, langsung kan menggigil kan, Masuk ruangan steril dulu ya. Masuk ruangan itu dulu kan. banget ya Allah gitu, maksudnya diselimutin dua juga nggak masih kerasa gitu. Terus dari sana kan 2 jam setelah itu kan biusannya kan udah ini ya mantap, Masya Allah. Sakit banget itu ya, nggak bisa kanan nggak bisa kiri ya. Tapi aku dipaksa terus sih sama suami karena biar bisa terus nyusuin dede kan, biar bisa dikasihkan katanya air ASI yang pertama itu kan bagus kan buat kebalan tubuhnya gitu. Akhirnya alhamdulillah 2 hari duduk, yang ketiga harinya aku jalan. Oh iya berarti sama Ya. Pakai BPJS kan teh? Enggak. Wow. Serius? Berapa puluh juta? Enggak puluh sih. Enggak. Kalau di Banjar terbilang masih 15-an, masih 10 juta. Oh, 10 jutaan. Kalau di rumah sakit Mici itu yang untungnya Mici BPJS jadi benar-benar free. Nah, katanya yang sebelah dia kan nggak pakai BPJS dan dia sesar juga sekitar 25 apa 30 gitu. Gede banget teh. Dari situ Mici bersyukur ya Allah gitu. Alhamdulillah ya kelahiran dilancarin, biaya dilancarin gitu ya, nggak ada masalah dari BPJS-nya. Terus Mici itu yang bikin semangat buat bisa jalan kan agak susah banget ya mau jalan juga ya, ngerasain rasanya nggak bisa jalan gitu. Setelah lahiran itu lapar banget. Enggak sih? Oh, enggak. Itu mah teteh bawaannya lapar terus teh. Percaya nggak, waktu hamil juga aku ya pisang 1 kilo sehari. Wow. 1 kilo sehari. Jadi wow. Teteh emang suka pisang? Iya sih, tapi waktu hamil emang kayak suka banget ya. Oh, iya. Kayak gitu. Pokoknya alhamdulillah sampai sekarang juga kalau makan mah ini sering banget, tapi badan ini enggak ngisi-ngisi. Oke, sekarang lanjut teh. Kira-kira apa lagi keajaiban doa yang teteh rasain selain apa tadi cicak, terus lahiran, minta anak. Apa lagi? Waktu aku menaklukkan hati temen. Kenapa emang? Ada masalah? Jadi sebenarnya aku sama beliau tuh cewek cowok? Cewek. Oh iya cewek lah. Jadi sebenarnya aku sama dia tuh kita nggak deket. Jadi mau punya masalah gimana kalau nggak deket lah. Secara logikanya kayak gitu ya. Terus tiba-tiba dia pokoknya setiap aku nanya, aku pokoknya emang kita sering ketemu tapi gimana ya, nggak deket lah intinya gitu, cuma sekedar kenal doang. Tapi aku sering nanya, sering nyapa tapi nggak dijawab. Jadi intinya aku ngerasa aku ada tapi nggak dianggap gitu loh. Iya. Kok bisa ya? Nggak tahu, aku nggak tahu permasalahannya di mana gitu kan ya. Akhirnya, tapi ada ternyata permasalahan. Iya. Oh. Ada. Tapi ternyata nggak sadar permasalahan itu apa? Jadi dia sendiri yang mengakui kalau dia itu jahat sama aku. Hah? Jadi kenapa? Gini, jadi waktu itu tuh aku kan ngerasa nggak dianggap banget loh teh. Ngobrol gini aja aku nggak dijawab, sakit hati nggak? Jadi kan ya Allah, terus gimana? sampai kayak gitunya gitu kan. Maksudnya aku jadi kepikiran lah, aku orangnya baperan teh sebenarnya. Kalau misalkan ada orang yang gimana ke aku, jadi aku kenapa ya, aku punya salah apa ya, jadi kepikiran lah gitu ya. Jadi aku orangnya nggak enakan gitu. Jadi ibaratnya
mendingan aku yang sakit hati daripada orang lain yang sakit hati gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi aku ya teh kayak gitu. Terus akhirnya pas udah itu aku minta curhat lah sambil pokoknya aku dari mau permasalahan apapun aku selalu bilang. Teteh curhat sama ibu. Oh iya. Sama ibu. Aku mau permasalahan apapun aku selalu curhat sama ibu. Jadi emang aku deket banget sama ibu. Terus udah gitu akhirnya aku tuh minta juga sama Allah gitu. Makanya ibu juga nyaranin, Neng sok minta sama Allah biar hatinya dia dilembutin gitu. Maksudnya biar hatinya dia itu disolahin gitu. Maksudnya biar baik gitu. Terus aku doa, terus minta doa, pokoknya aku hampir tiap hari lah minta supaya dia itu baik sama aku, biar lembut sama aku hatinya gitu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu tuh kan aku kejadiannya gini teh, aku nggak pegang HP aku rusak kebetulannya tuh, terus dan HP dia juga hilang. Jadi waktu itu tuh kita sama-sama nggak tahu jadwal. Akhirnya kita bertemu lah, jadi di kelas cuma berdua gitu loh teh. Di kelas cuma berdua. Akhirnya jadi teman sekelas. Terus sekelas akhirnya waktu itu tuh kan dia tiba-tiba nyamperin aku dong. Dan aku kaget, maksudnya kaget tuh karena nggak biasanya gitu kan. Orang dia sini terus aku nanya aja nggak dijawab. Terus dia malah gini, Ca sini deh. Terus iya kenapa gitu. Terus dia ngomong kayak gini, Ca aku mau ngomong sama kamu gitu katanya. Kenapa kata aku mau minta maaf katanya, aku jujur selama ini aku sadar aku jahat banget sama kamu. Dia kayak gitu dong. Jadi pokoknya emang keajaiban doa tuh bener-bener banget bener-bener ada ya. Bener-bener ada gitu. Jadi pokoknya kan kita itu milik Allah, semuanya milik Allah gitu kan. Allah yang maha membolak-balikan hati manusia gitu. Jadi kalau misalkan mau menaklukkan hati manusia, ya udah mintanya sama Allah lagi gitu, kan. Betul banget. Jadi kan Allah kan maha membolak-balikan hati manusia gitu. Jadi ya udah aku mintanya terus sama Allah, minta terus sama Allah, karena emang ditambahin juga mungkin karena dibantu doa juga sama orang tua aku gitu. Jadi alhamdulillah diijabah juga kan sama Allah tuh. Jadi akhirnya dia sadar diri, emang jujur minta maaf, dia sadar, dia ngakuin kesalahannya kalau dia jahat sama aku gitu. Dan dia juga jadi secara tidak langsung dia ngomong syirik gitu loh teh. Oh, jadi yang menjadi trouble dia beda sama teteh, dia sirik sama teteh. Karena kan aku orangnya welcome sama siapapun, jadi banyak teman gitu ya, alhamdulillah gitu, alhamdulillahnya gitu. Jadi kan teman-teman pada dekat sama aku, sedangkan yang lain tuh sebenarnya emang kurang suka ke dia itu. Jadi mungkin kayak ada rasa cemburu sosial gitu sosial kan. Mungkin ya. Kalau masalah pertemanan kan ada yang namanya cemburu sosial gitu ada aja. Ada aja kayak gitu. Nah dari sana dia sadar kayak gitu. Terus kayak ada hasutan dari orang lain juga. Jadi yang masuk ke dia. Kayak gitu ya. Dari sana alhamdulillah akhirnya kita deket aja gitu, biasa aja, sampai akhirnya dia mau kemana-mana sama aku terus. Masya Allah, bener-bener ya. Ini bisa jadi ilmu baru nih buat Misci. Karena beda ya, melaksanakan aja, sebatas melaksanakan sama mendalami itu beda ya. Ibaratkan orang yang aku suka sholawatan, tapi dia tidak mempercayai, dia tidak mendalami. Yang penting yakin. Nah itu dia. Oke, berarti ini ilmu baru juga buat kita semua kali ya, terutama Misci ya. Tadi doa-doanya bisa nanti dicatat ya teh ya, pengen minta, pengen nyobain. Nah, terus pas ini nih teh, yang Misci mau bener-bener ini ilmu baru juga nih ya buat Misci juga pribadi. Waktu itu tuh, ini cerita sedikit nggak apa-apa ya. Jadi waktu Misci minggu-minggu kemarin lah, belum sebulan lah, udah sebulanan lah ya, ngobrol sama teman kan, sama tutor yang Cibiru itu, ngobrolin, terus dia celetuk gini, coba deh ngaji surat Al-Waqiah sama Al-Mulk, kan jarang tuh, maksudnya nggak mendalami, sebatas ngaji tapi tidak mendalami, makanya tadi Misci bilang beda, ya hanya sebatas melaksanakan tapi beda mendalaminya. Nah terus dari situ masa sih katanya tuh ya, katanya emang suka terijabah aja sih, terus lebih dimudahkan rezekinya gitu. Nah malamnya Misci langsung praktekin, udah ngaji surat Al-Mulk, Misci berdoa gini, ya Allah berikanlah keajaiban lah, pengen ada yang daftar les lagi.
gitu. Terus pengen pengen ditemukan dengan tutor-tutor TPC yang baik-baik. Karena posisi waktu itu kita lagi sibuk-sibuknya nyari tutor pengganti, karena yang dulu resign kita harus ganti dan itu full jobnya tuh full. Sedangkan kita itu belum nemuin tutor yang cocok gitu ya. Nah, terus 3 keajaiban sekaligus dong Teh. Dari itu pertama kali mesti ngaji langsung dikasih keajaiban itu mungkin langsung diijabah. Mungkin bagi sebagian orang itu kebetulan, tapi Mici tuh kayak yakin beda ya rasanya. Beda gitu rasanya. Ya Allah, ini kan doa yang tadi Mici sampein, pengen dapat tutor yang Mici inginkan, terus pengen yang murid baru kan. Nah, terijabah langsung 3-tiganya. Yang pertama tutor yang sekarang ya, namanya tutor Putri. Tutor Putri sekarang masih ada stay jadi tutor di Cibiru. Dia langsung nelfon, "Beb, aku boleh nggak nelfon?" Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya dia langsung aku terima karena dia udah tahu Mici tuh bagus lah ngajarnya Teh. Cocok lah itu, terjawab. Oh mungkin ini petunjuk dari Allah. Kok tiba-tiba dia pengen nelfon. Yang kedua adalah murid yang dulunya off kembali lagi Teh. Jadi dia tiba-tiba mamanya nelfon, "Mici, anak aku mau les lagi, katanya tuh kemarin gini. Jadi ada trouble ya perekonomian lah gitu ya. Dan dia pengen balik lagi, alhamdulillah udah dapat kerjaan, aku pengen ngelesin anaknya lagi." Oh iya Ibu mangga. Nah udah kan. Yang ketiga adalah murid baru. Jadi setelah Isa itu Mici masih pakai mukena Teh, ngehandle telepon 3 orang ini tuh masih dalam keadaan pakai mukena habis ngaji. Nah dari situ Teh Mici terus meyakini, alhamdulillah ya, ini mah bukan sombong, bukan ria, tapi pengen nyebarin ke teman-teman, ayo sama-sama bareng-bareng gitu. Sama-sama ayo gitu, karena emang real Teh. Alhamdulillah real, nyata. Itu termasuk keajaiban doa kan? Iya, termasuk lah. Nah itu. Alhamdulillah banget. Oke, ada lagi Teh kira-kira? Cukup. Ada yang mau disampaikan dari keajaiban doa yang Teteh dalemin gitu? Pokoknya mah jangan pernah lelah untuk berdoa. Jadi karena Allah itu kasih jawaban doa ke kita itu ada 3 macam itu. Ya saya kasih berarti kan langsung. Iya, saya kasih. Yang kedua, tunggu dulu, saya pengen ngelihat ikhtiar kamu. Gitu. Yang ketiga tidak, itu bukan yang terbaik buat kamu. Berarti dari cerita Mici tadi ya. Langsung gitu kan dijawab gitu ya Allah, Masya Allah. Gitu. Wow, inspirasi sekali ya gitu. Terima kasih ya Teh ya. Udah sebelumnya udah apa masih ada yang mau disampaikan? Next time mungkin diundang lagi nggak nih? Teteh ngundang Mici dong ke rumah Teteh. Boleh. Ya enggak, Mici mah paling udah Mici mah tanpa orang nanya, Mici mah jawab sendiri, nanya sendiri kan ya. Di video-video sebelumnya gitu kan. Mici podcast sendiri nih. Nanya sendiri, jawab sendiri gitu ya. Tapi semoga lah ada wartawan yang mau tiba-tiba, "Halo Mici," gitu kan. Enggak, itu cuman ini doang deh. Cuman mimpi doang. Ya, nanti. Langsung bilangin ke suami, "Itu wawancara Mici," gitu. Boleh. Oke, sip ya. Alhamdulillah, semoga video Mici kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya juga. Jangan lupa apa Teh? Like, subscribe, dan share. YouTube-nya apa Teh? Suci Rahayu Official. Suci Rahayu Official. Sip. Udah finish ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dadah.